Sebenarnya kita mau bicara Zoroaster atau ada Jin religion, silakan. Oke, jadi teori saya menyatakan bahwa memang Islam itu dipengaruhi, ya Islam itu juga state ya, artinya dia dipengaruhi oleh tadi Mandean Sabin, tadi mungkin yang bro tanyakan batu itu lebih kepada kepercayaan Hejaz, Nabateans gitu. Nah, jadi kalau saya amati diskusi tadi yang berkembang, ya artinya Jin religion, Zoroaster, Sabin atau Mandeans, Nabatean, Hejaz itu bersama-sama dengan ideologi Romawi dan sistem Romawi itu mempengaruhi. Secara historis itu nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena sekali lagi corak yang ada di dalam Al-Quran itu kalau secara arus teologi utama gitu kan, setidaknya gini, kitab suci yang memang bersumber dengan satu sumber, biasanya dia hanya memiliki satu tema utama. Misalnya Alkitab, tema utamanya apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus. Seluruh isi Alkitab itu, baik itu perjanjian lama, perjanjian baru, harus sinkron terhadap tema utama tersebut. Tapi kalau kita bedah kitab suci yang ada di RT6 gitu kan, tema utamanya itu nggak ada. Bahkan ada tema kecil yang satu sama lain itu saling menegasikan atau menihilkan. Nah, kemudian kenapa kita nggak bisa mengidentifikasi pengaruh utama dari kitab RT6 itu? Karena tadi terlalu banyak campuran. Nah, sementara Gnostik itu aja, kayak Gnostik Sarani ataupun Gnostik Sabin itu aja ada campuran dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Misalnya Sabin itu lebih kepada yang mana ya? Irak itu Media atau Persia lah. Nah, sementara Majusi itu lebih kepada Persia atau Iran. Jadi Sabin itu Iran, Sabin itu Iran, Majusi itu Irak. Kalau dikenali sebelumnya Media Persia, Nebukadnezar dan sebelumnya itu dirangkai di Alkitab sebenarnya terlihat jelas gitu. Jadi percampuran inilah yang menyebabkan kita tidak bisa men-tracking gitu ideologi utama ataupun tema besar dari Al-Qur'an. Nah, satu lagi pembuktian saya secara sejarah ya mengenai kisah dari Isra Miraj ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Persamaannya Artaviraj Nights di Zoroastrian dengan Muhammad Nights Journey in Islam kurang lebih dari hewan buraknya aja sama ya. Dari mereka naik hewan yang ada sayapnya, kemudian kurang lebih itu sama. Nah, kemudian perginya juga pergi melalui ini angel namanya Ceres, kemudian bertemu dengan orang-orang kudus, yang satu bertemu Ar Rahmazah, yang ketemu Allah, kemudian melihat neraka, kemudian di saat ini given order that his followers pray 5 times a day. Sama konsep Zoroaster ini sudah ada 1000 tahun sebelum Al-Quran ditulis. Dan kenapa ini nggak masuk di Quran? Kenapa ini hanya ada di hadis? Padahal ini kan fundamental sekali ya. Artinya kalau kita telisik ataupun telah kitab suci mereka gitu kan tidak ada perintah secara eksplisit mengenai sholat 5 waktu. Yang ada kamu sholat gitu, tapi berapa waktunya tidak ada. Itu kan ada di hadis. Nah, hadis itu kan juga menyangkut kepada perjalanan Isra Miraj. Nah, Isra Miraj itu aja hampir mirip namanya dengan Artaviraj gitu. Jadi apakah ya kendaraannya namanya barak ya. Kalau Muhammad kan buruk. Kalau yang Zoroaster namanya barak, teman-teman. Nah, malaikatnya namanya malaikat Zoros. Kalau situ kan Jibril. Nah, binatangnya sama, persis sama. Nah, yang lebih mengkagetkan lagi karena penulis hadis ini orang Persia, teman-teman. Betul. Nah, jadi kan dia ambil itu kisah dari Persia ya, dari Zoroaster untuk itu menjelaskan kenapa kita punya sholat 5 waktu gitu kan, karena memang secara ideologi di Al-Quran tidak ada. Sholatnya juga sama. Waktunya sama. Waktunya sama gitu. Jadi ini ya similarity antara Zoroaster dengan Islam ya. Mereka ini 5 waktunya sama. Waktunya itu sama. Misalnya di Islam itu Fajar, terus di Zoroaster Hafan. Nah, kesamaan ini kan harusnya menjadi beban pembuktian di teman-teman Muslim dong.
Jangan bilang bahwa memang wah Zoroaster yang nyontek agama sebelumnya, lah kan itu udah nggak masuk di akal karena bedanya itu 1000 tahun loh. Beda antara Zoroaster dengan Islam itu, beda dengan Zoroaster dengan Majusi itu tuh ribuan tahun. Nah jadi itu harus dijawab dari teman-teman Muslim, kenapa apa yang ada di Majusi, apa yang ada di Sabiin, apa yang ada di Hejaz, apa yang ada di Jin Religion, apa yang ada di ideologi Roma itu kok diserap semua, sehingga akhirnya konteks teologisnya itu nggak menjadi satu tema yang besar, tema yang utuh. Kalau bicara tauhid, jelas Sabiin juga bicara ketauhidan. Majusi jelas mereka juga ngerti tentang tauhid. Yahudi apalagi mereka raja tauhid gitu kan.